Kalian setuju nggak kalau hukuman mati diterapkan di Indonesia terhadap pelaku koruptor? Kemarin kita sempat mendengar berita viral di Cina, tapi viral juga di Indonesia. Karena pemerintah Cina telah mengeksekusi mati pejabat tinggi yang bernama Li Jianping. Jadi Li Jianping ini terbukti terlibat skandal korupsi dan penggelapan. Gara-gara ulah Li Jianping ini, negara Cina itu mengalami kerugian dengan jumlah yang sangat fantastis. Dan bahkan kasus ini menjadi rekor korupsi terbesar sepanjang sejarah negara Cina sejak dia merdeka sampai sekarang. Negara yang paling tegas menghukum koruptor adalah Cina. Negeri tirai bambu tidak sungkan menjatuhi koruptornya dengan hukuman mati. Yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan saya Jeki di Sisi Gelap. Seperti yang telah terjadi belakangan ini di berita, bahwa pemerintah Cina telah mengeksekusi mati seorang pejabat tinggi sekelas gubernur dengan cara disuntik karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan yang merugikan negara dengan jumlah yang sangat fantastis. Ya, diperkirakan sekitar 3 miliar yuan atau kalau dirupiahkan menjadi 6,7 triliun guys. Jadi bayangin aja, kalau 1 triliun itu 1000 miliar, berarti 6,7 triliun itu 6.700 miliar. Lah, terus kita kemarin juga mendengar berita viral di Indonesia, negara tercinta kita ini ya kan. Itu ada skandal kasus korupsi yang merugikan negara 300 triliun. Dan hanya dihukum 6,5 tahun penjara karena alasan sopan. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, seorang koruptor bernama Harvey Muiz hanya divonis 6,5 tahun penjara. Siapa yang tidak berang mendengar putusan hukum serendah itu? Ya, hitungan 300 triliun ini menurut berita itu berupa pemulihan alam akibat kerusakan gara-gara tambang. Sekarang yang menjadi pertanyaan di benak kita, apakah bisa di negara tercinta kita ini Indonesia menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor? Dan apa sih yang bakalan terjadi jika Indonesia benar-benar menerapkan hukuman mati? Ya, terutama bagi para pelaku korupsi. Kalau kalian menyimak Undang-Undang 1945, ternyata hukuman mati bagi pelaku koruptor di Indonesia itu sudah ada. Undang-undang ini tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Tapi kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 guys. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku korupsi dapat dikenakan pidana mati jika yang pertama, korupsi yang dilakukan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Contohnya ya kemarin dilakukan oleh beberapa oknum itu. Terus yang untuk yang kedua, korupsi yang dilakukan mengakibatkan kematian orang atau penderitaan terhadap masyarakat secara luas. Seperti saat ada yang korupsi di saat Indonesia sedang menghadapi pandemi. Contohnya ya waktu kemarin ada oknum pejabat korupsi bansos saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, pelaku korupsi telah melakukan tindak pidana korupsi itu lebih dari 1 kali. Dan perlu kalian tahu guys, ternyata undang-undang ini pernah dikomentari oleh Prof. Mahfud MD saat itu. Dia bilang, sayangnya undang-undang ini berlaku saat para koruptor itu melakukan aksinya di saat krisis. Sebenarnya kalau Indonesia benar-benar niat ingin berantas korupsi, ya sebenarnya sangat bisa banget jika hukuman mati diterapkan secara tegas. Hanya tinggal menghapus diksi dalam keadaan krisis tersebut di dalam undang-undang tersebut. Kalau kita memberlakukan hukuman mati, korupsi misalnya, yang dalam jumlah tertentu bisa diancam hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis. Itu coret aja krisisnya itu. Oke guys, kali ini kita bakal bahas manfaat yang bakalan didapatkan Indonesia jika Indonesia benar-benar bisa menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Untuk yang pertama, kemungkinan untuk dari segi ekonomi Indonesia dulu ya guys ya, itu bakalan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Dan ini secara bertahap, mulai dari pemenahan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lainnya secara menyeluruh di seluruh negeri.
Contohnya ya jalan-jalan provinsi yang di luar Pulau Jawa, seperti Papua dan lain-lain. Dan kemungkinan yang kedua, sekolah bisa gratis cuy. Seperti yang kita lihat kemarin, bahkan saking korupnya negara Indonesia tercinta kita ini, bahkan ada dana BOS atau BOS ya, yang disingkat Bantuan Operasional Sekolah. Itu saja dikorupsi cuy. Ngeri kan? Untuk manfaat yang ketiga, kemungkinan bahan-bahan kebutuhan pokok bisa sangat murah. Dan pendapatan rakyat Indonesia akan sangat meningkat dan merata di seluruh negeri. Dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia pun akan sangat mudah tercapai guys. Karena memang sangat berpengaruhnya korupsi ini terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas ya kan. Terus untuk yang keempat, dari segi disiplin. Jadi para pejabat akan berpikir 2 kali jika dia akan melakukan korupsi. Karena ya hukumannya sangat berat, yaitu pidana mati guys. Dan untuk yang kelima, penurunan kasus korupsi di berbagai daerah di Indonesia yang sangat signifikan. Hukuman mati dapat menjadi contoh dan ini akan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi sehingga bisa mengurangi kasus korupsi di Indonesia dari segi manapun dan dari sektor manapun. Tapi sayangnya itu semua bisa terhalangi guys oleh hukum internasional yaitu HAM atau hak asasi manusia. Untuk yang pertama, karena ya hukuman mati dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia guys. Terutama jika proses pengadilan tidak transparan dan adil. Jadi memang harus sangat ketat cuy. Terus untuk yang kedua, jika proses pengadilan tidak sempurna, maka ada kemungkinan bahwa orang yang tidak bersalah dapat dihukum mati juga. Ini seperti mencari kambing hitam, karena kita bisa melihat kualitas hukum di negara tercinta kita ini ya kan. Karena menurut saya masih sangat tumpul ke atas dan masih sangat tajam ke bawah. Jadi masih belum berimbang. Dan yang ketiga, bisa berdampak ke reputasi Indonesia di mata internasional. Penggunaan hukuman mati dapat mempengaruhi reputasi Indonesia di mata internasional, terutama jika dianggap tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Ya, kalau ini menurut saya nggak terlalu berpengaruh ya, karena memang negara yang bagus, itu ya yang dia bisa berdiri sendiri, mandiri, tanpa takut dicap jelek oleh mata internasional. Selama tujuan kita baik untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, jadi seperti itulah ya guys, jika pemerintah Indonesia benar-benar bisa menerapkan hukuman mati, semua pasti ada plus dan minusnya. Cuman ya kalau plusnya sangat baik untuk masyarakat ya kenapa tidak ya kan? Ya, semoga Indonesia ke depannya bisa lebih baik. Oke, terima kasih, saya Jeki, undur diri, sampai jumpa.